Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Baik, hari ini Ibu akan memberikan materi kita. Sebelum kita masuk dalam materi, ada yang tahu apa itu cerpen? Cerpen itu adalah cerita pendek atau karya fiksi. Yang lebih tepatnya itu cerpen adalah karya sastra fiksi yang berbentuk prosa, memiliki panjang kurang dari 10.000 kata, dan biasanya dapat dibaca dalam sekali duduk. Cerpen fokus pada satu kejadian atau serangkaian kejadian yang saling terkait dengan tujuan membangkitkan satu efek atau hati. Contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari itu seperti hujan di malam hari dapat menggambarkan kehidupan sehari-hari dengan sangat menarik dan emosional. Yang kedua tentang ciri cerpen. Di cerpen ada beberapa ciri-ciri. Pertama, singkat dan padat. Yang kedua, memiliki alur atau bunga. Yang ketiga, komentar yang terbatas. Yang keempat itu gaya bahasa yang efektif. Kelima, klimaks cerita yang jelas. Dan yang terakhir, mengandung pesan atau makna. Di dalam cerpen ada dua unsur. Unsur pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema, alur atau plot, tokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Unsur ekstrinsik terdiri dari nilai dalam cerita, latar belakang pengarang, sosial, dan budaya. Ada juga beberapa bagian dari struktur cerpen. Yang pertama, abstrak atau opsional. Bagian ini memberikan gambaran singkat tentang inti cerita. Biasanya berupa ringkasan singkat atau cuplikan menarik dari bagian cerita. Yang kedua, orientasi. Bagian ini merupakan pengenalan awal cerita, di mana penulis memperkenalkan latar, tokoh, dan situasi awal. Yang ketiga itu komplikasi. Setelah pendahuluan, cerita mulai berkembang dengan munculnya konflik atau masalah. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi atau klimaks merupakan puncak cerita di mana konflik mencapai titik tertinggi. Di sini, ketegangan cerita berada pada puncaknya dan tokoh-tokoh utama harus membuat keputusan penting atau menghadapi situasi yang sangat rumit. Yang kelima, resolusi. Resolusi atau penyelesaian adalah bagian akhir cerita di mana semua konflik dan masalah yang muncul diselesaikan. Bagian ini memberikan penutup yang jelas dan memuaskan bagi pembaca. Yang terakhir itu koda. Struktur cerpen terakhir koda. Koda itu merupakan bagian penutup cerpen yang memberikan kesan akhir atau pesan moral dari cerita. Yang bagian yang terakhir itu membahas tentang kaidah kebahasaan cerpen. Ada beberapa bagian kaidah. Yang pertama, kalimat bermakna lampau. Cerpen sering menggunakan kalimat yang menunjukkan kejadian di masa lampau, seperti ketika, beberapa tahun lalu, atau telah terjadi. Yang kedua, konjungsi kronologi. Konjungsi kronologi seperti sejak saat itu, mula-mula, kemudian, sebelum, atau lalu. Digunakan untuk menunjukkan urutan waktu kejadian dalam cerpen. Yang ketiga, kata kerja atau verba. Kata kerja digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan tokoh, seperti melompat, melirik, atau membaca. Selain itu, kata kerja yang berhubungan dengan perasaan juga sering digunakan, seperti berharap, mencintai, atau menginginkan. Dan yang keempat itu langsung dan tak langsung. Kalimat langsung digunakan untuk menggambarkan dialog antar tokoh atau diapit tertanda kutip. Sedangkan kalimat tak langsung digunakan untuk menceritakan perkataan tokoh oleh pengarang. Contoh, menanyakan, mengatakan, bahwa. Yang terakhir, kata-kata sifat. Kata-kata sifat di sini digunakan untuk menggambarkan tokoh, latar atau suasana cerita. Misalnya, pada sore hari, bapak tua itu terlihat sedang meminum segelas teh hangatnya
sambil menikmati hujan dalam sebuah gubuk di tengah sawah. Baik, anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai. Mungkin ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Sudah paham. Sudah Ibu. paham, Ibu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kalau sudah pas, materi hari ini telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu.